Satria Pemberani di Pulau Gelembung aja. Balikin nggak? Kamu yakin mau rebut? Kita bakal diledekin Jumbo lagi. Film Indonesia terus menunjukkan taringnya dari drama yang menyentuh hati, komedi yang mengguncang tawa hingga aksi yang bikin jantung berdebar. Beberapa judul bahkan berhasil memecahkan rekor box office dan masuk dalam sejarah perfilman tanah air. Kali ini kita akan mengurutkan 4 film Indonesia dengan pendapatan paling besar sepanjang masa. Film-film yang bukan hanya menghibur, tapi juga berhasil membawa jutaan penonton ke dalam bioskop dan menghasilkan keuntungan berkali-kali lipat. Setelah kesuksesan luar biasa dari film Pengabdi Setan pada tahun 2017, sutradara sekaligus penulis Joko Anwar memutuskan membuat sequel yang bisa menjawab misteri cerita di film pertama. Ia sejak awal telah merencanakan kelanjutan kisah keluarga Suyono karena masih banyak pertanyaan yang belum terselesaikan dalam alur sebelumnya. Secara teknis lebih sulit karena kita ingin menciptakan sebuah dunia yang terasa claustrophobic. Proses ini lahir dari tekad Joko untuk memberikan pengalaman horor yang lebih dalam dan memuaskan audiens Indonesia dan internasional. Pengabdi Setan 2, Communion, berkisah tentang Rini yang diperankan oleh Tara Basro dan keluarganya yang berhasil lolos dari kejadian tragis di rumah lama mereka dan kemudian pindah menumpang di rumah susun. Namun tanpa diduga, mereka justru menghadapi teror baru yang lebih rumit di lingkungan baru tersebut, di mana ancaman tidak hanya datang dari hal-hal gaib, tetapi juga dari tetangga dan lingkungan sekitar yang penuh misteri. Film kedua ini diproduksi oleh Raffi Film, Sky Media, Brown Entertainment, Legacy Pictures, and Scam and C Pictures. Sedangkan para pemeran utama yang terlibat antara lain Tara Basro, Andy Aprian, Nasar Anus, Bron Palarai, Ratu Felicia, dan masih banyak lainnya. Syuting film pun dimulai pada awal Juni 2020 dan berjalan selama beberapa tahun hingga proses pasca produksi selesai menjelang perilisan film. Lokasi utama pengambilan gambar kebanyakan dilakukan di Jawa Barat, di sebuah rumah susun yang dipilih untuk memberi suasana nyata dan angker sesuai kebutuhan narasi cerita. Karena bangunan itu sudah lama terbengkalai, suasana horor tersendiri semakin kuat. Siapa lu? Film ini dibuat dengan anggaran produksi sekitar $1 juta atau sekitar 16 miliar rupiah. Ini mencakup semua biaya produksi, dekorasi set, gaji kru, dan proses pasca produksi. Sampai akhirnya Pengabdi Setan 2 merupakan salah satu film Indonesia paling sukses di Indonesia. Film ini meraih pendapatan global sekitar 300 miliar rupiah, jauh lebih besar daripada modal awal. Pengabdi Setan 2 berhasil memperoleh total penontonnya mencapai 6,3 juta, menjadikannya salah satu film Indonesia terlaris sepanjang masa. Selain angka box office, film ini juga diundang ke berbagai film festival internasional seperti Sigdes International Fantastic Film Festival dan Busan International Film Festival, sehingga meningkatkan profil internasional perfilman Indonesia. Semua pura-pura, kayak nggak pernah terjadi.
Kesuksesan film KKN di Desa Penari berawal dari sebuah kisah horor yang viral di Twitter pada tahun 2019. Cerita tersebut ditulis oleh akun anonim Simple Man yang mengisahkan pengalaman mistis sekelompok mahasiswa saat menjalani kuliah kerja nyata atau KKN di sebuah desa terpencil. Popularitas cerita itu menarik perhatian rumah produksi MD Pictures yang dipimpin oleh produser Manoj Punjabi. Proyek ini kemudian dipercayakan pada sutradara horor berpengalaman Awi Suryadi yang sebelumnya sukses dalam film-film thriller dan horor populer. Tahap praproduksi dimulai pada akhir 2019. Tim penulis skenario melakukan adaptasi dari cerita viral menjadi naskah film yang lebih sinematik dan dramatis. Produksi sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Jadwal rilis yang semula direncanakan pada 2020 harus diundur hingga akhirnya resmi tayang pada tanggal 30 April 2022 bertepatan dengan momen Lebaran. Film ini menampilkan jajaran aktor muda berbakat seperti Tisa Biani, Adinda Thomas, Ahmad Magardara, Akini Haki, Calvin Jeremy, Fajar Nugra, dan banyak lagi lainnya. Adalah makhluk yang menguasai tempat ini. Dia marah karena apa yang kamu bawa ke dalam desa ini. Film ini diproduksi dengan estimasi anggaran sekitar 15-20 miliar rupiah. Hasilnya pun luar biasa. Film ini meraih pendapatan box office sekitar lebih dari 300 miliar rupiah, menjadikannya salah satu film Indonesia dengan keuntungan terbesar sepanjang sejarah. Enggak lebih baik kalian sudah aja kakaknya. Kamu tuh gampang, mungkin menang lawan kita. Aduh, gendut. Akan selalu nemenin Don sampai kapan. Jumbo adalah sebuah film animasi petualangan fantasi Indonesia yang mencatat sejarah besar di industri film nasional. Dari proses pembuatannya yang panjang dan ambisius hingga mencapai rekor penonton dan pendapatan yang luar biasa. Ya udah sana. Proyek film Jumbo memulai perjalanannya sejak 2019 sebagai upaya menciptakan film animasi orisinil Indonesia berkualitas tinggi. Cerita film ini terinspirasi dari pengalaman hidup sang sutradara Rian Andriadi dan imajinasi kolektif tim penulis di studio yang ingin menghadirkan kisah anak-anak dengan tema persahabatan, keberanian, dan mimpi besar. Alur cerita berfokus pada seorang anak laki-laki bernama Don yang sering diejek karena tubuhnya yang besar dan dijuluki Jumbo. Meski demikian, ia bertekad membuktikan dirinya dengan mengikuti pertunjukan bakat bersama sahabat-sahabatnya, serta terlibat dalam petualangan seru penuh makna ketika berjumpa dengan peri kecil bernama Mary. Aku Mary. Tolong Don, kita ikutin. Kalau kamu cari papi mami kamu. Dan untuk pengisi suara, Jumbo menghadirkan talenta populer Indonesia diantaranya Prince Putirai, dan Bagus Sasono, Bunga Citra Lestari, Ariel Noah, Cinta Laura, Angga Yunanda, Queen Salman, dan masih banyak lagi lainnya. Biaya produksi film animasi seperti Jumbo tentu lebih tinggi dibanding film live action karena proses animasi intensif dan memakan waktu yang panjang. Meski angka resmi anggaran belum diumumkan secara publik, produksinya melibatkan ratusan tenaga ahli dan peralatan teknologi tinggi serta investasi besar dari rumah produksi. Film Jumbo resmi dirilis di bioskop Indonesia pada 31 Maret 2025 bertepatan dengan libur Lebaran, sebuah waktu strategis yang memperluas jangkauan penonton keluarga. Film mencapai 1 juta penonton hanya dalam 7 hari sejak penayangannya, menjadikannya film animasi Indonesia terlaris dalam sejarah. Pendapatan film ini diperkirakan mencapai puluhan juta dolar Amerika atau sekitar ratusan miliar rupiah. Film ini juga dirilis di 17 negara di berbagai wilayah dunia termasuk Asia, Eropa, dan lainnya, membuka jalan bagi animasi Indonesia ke pasar global. Aku ada ide. Gimana kalau kalian berdua masuk sebagai penghuni? Aku Bene Raja Gugu itu. Aku jegel kuda diri itu. Pantes lah kamu berdua akrab, yang satu guguk, yang satu kuda.
Melihat pencapaian luar biasa film pertama yang menembus lebih dari 9 juta penonton, rumah produksi langsung mengembangkan sequelnya. Naskah ditulis dengan tekanan besar, harus lebih lucu, lebih segar, namun tetap mempertahankan identitas khasnya. Diskusi kreatif dilakukan selama berbulan-bulan. Improvisasi menjadi senjata utama, namun tetap berada dalam kerangka cerita yang matang. Film ini kembali dibintangi oleh para komika yang telah membangun chemistry kuat sejak lama. Benedian, Boris Bokir, Indra Jegel, dan Oki Rengga. Telur rebus, makan ya? Kalau risol-risol gitu ada nggak, Bu? Ini aku foto USG 500.000. Kena tembak kok tuh. Aku foto kayak gitu 200.000 kok. Sampai paru-paru ke foto. Dengan harga tiket rata-rata bioskop Indonesia, film ini diperkirakan menghasilkan pendapatan kotor lebih dari 400 miliar rupiah dari penayangan domestik saja. Angka tersebut belum termasuk hak distribusi internasional, streaming, dan kerjasama komersial lainnya. Keberhasilan finansial ini menjadikan franchise agak lain menjadi salah satu IP komedi paling sukses dalam sejarah perfilman Indonesia modern. Kesuksesan film ini bukan hanya soal angka. Film ini juga masuk daftar film Indonesia terlaris sepanjang masa, mendapatkan nominasi dalam ajang penghargaan perfilman nasional, mendapatkan apresiasi atas kategori film komedi terfavorit, mengukuhkan para pemerannya sebagai ikon komedi layar lebar Indonesia. Ngobrol, cuma naikin alis aja. Beta. 5-5-nya aja kita geledah. Kalian berdua bikin apa di sini? Tadi lantainya diberakin kucing. Kenapa ngepelnya harus berdua? Soalnya tadi tai kucingnya 2. Iya, jadi tiap orang bisa fokus di satu tai.